Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di pagi menjelang siang ini untuk bermajelis sama-sama belajar ataupun memurajaah apa yang telah dipelajari. Kemudian kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kejujuran hati, keikhlasan, sehingga duduknya kita di sini memang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan tujuan yang lain. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi menjelang siang ini insyaallah taala kita sama-sama belajar memurajaah apa yang telah dipelajari tentang suatu kitab yang tipis secara hajamnya, secara bentuknya, namun syarat akan agungnya faedah yang ada di dalam buku ini. Kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm yang dikarang oleh Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Kitab ini berisi tentang 20 kaidah yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengagungan terhadap ilmu. Kenapa ana memilih kitab ini? Karena ana lihat kita hidup di tengah kaum muslimin yang tak peduli terhadap ilmu. Kalau seandainya ada kepedulian, maka tak tahu bagaimana cara mengagungkan ilmu, tak tahu bagaimana cara memuliakan ilmu. Mungkin kitab ini sudah pernah dibahas. Tak ada salahnya kita kembali mengulang dan memurajaah agar pengetahuan tersebut kuat di ingatan kita dan bisa diresapi oleh hati kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau mengatakan, alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Kemudian saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan Rasul Allah. Wa ala alihi, dan semoga persaksian itu atau salawat serta salam juga teruntuk kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sebanyak orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajarkan ilmu. Ini khutbatul hajah yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, fa inna hazzal 'abdi minal ilmi
mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Sesungguhnya jatah seseorang dari ilmu tergantung dari bagaimana hatinya mengagungkan dan memuliakan ilmu. Di seseorang akan mendapatkan ilmu, seberapa banyak dia mendapatkan ilmu tergantung dari mana atau tergantung bagaimana dia mengagungkan dan memuliakan ilmu. Semakin besar pengagungannya terhadap ilmu, maka semakin banyak jatah yang akan dia dapatkan dari ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi, saluha an yakuna mahallan lahu." Siapa yang mengisi hatinya dengan pengagungan terhadap ilmu dan pemuliaan terhadap ilmu, maka hatinya layak untuk menjadi tempat ilmu tersebut. Tatkala seseorang benar-benar mengisi hatinya ya dengan memuliakan ilmu, pengagungan terhadap ilmu, maka hati tersebut layak untuk diisi ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hadzul 'abdi min. Maka tatkala kadar daripada pemuliaan ilmu itu di dalam hati seseorang berkurang pemuliaannya terhadap ilmu, maka sebegitu pula berkurang jatah seorang hamba dari mendapatkan ilmu. Berkurang juga jatah seorang hamba dari mendapatkan ilmu. Hatta yakuna minal qulub qalbun laysa fihi syai'un minal ilm. Bahkan sampai-sampai ada hati yang tak ada jatahnya sama sekali dari ilmu. Kenapa? Karena tak ada pemuliaan terhadap ilmu. Tak mau mengagungkan ilmu. Tidak menjadikan ilmu ini sesuatu yang besar, yang agung. Yang menjadi prioritas. Yang menjadi tujuan utama. Nah dari sini, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa lihat bagaimana diri kita di dalam melihat ilmu ini. Bagaimana diri kita di dalam memandang ilmu ini. Apakah memang kita orang-orang yang mengagungkan ilmu, yang menjadikan ilmu di dalam hati itu menjadi porsi yang terbesar, atau orang-orang yang menjadikan ilmu ini sebagai sesuatu yang dikesampingkan, atau bukan menjadi sebagai tujuan utama. Apakah dia menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah, atau dia menuntut ilmu hanya untuk mengisi kekosongan waktu yang ada? Maka dari sini nanti kita bisa lihat bagaimana pencapaian seseorang terhadap ilmu. Bagaimana dia akan memahami ilmu sementara hatinya tak mengagungkan ilmu. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Guru-guru kita, ya, tatkala kita sekolah dulu, sering menyampaikan, sebelum Anda belajar, cintai ilmunya terlebih dahulu. Agungkan. Ya, jadikan hati itu suka terlebih dahulu terhadap ilmu itu. Maka seseorang akan berjuang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, tatkala haibatul ilm, wibawa ilmu tak ada dalam hati, maka seseorang dia akan menuntut ilmu selama dia tidak terbentur. Kalau sudah terbentur, kalau istilah kita futur, ya kalau sudah merasa tak nyaman lagi di majelis, maka dia akan tinggalkan. Maka dari sini kita bisa nilai diri kita bagaimana kita mengagungkan ilmu. Kemudian dikatakan, "Faman 'azzama al-'ilma lahat anwaruhu 'alaihi wa wafadat rusulu fununihi ilaih." Maka siapa saja yang mengagungkan ilmu, maka cahaya ilmu itu akan berdatangan kepadanya. Artinya apa? Dia memang mendapatkan ilmu itu. Karena ilmu ini kan diibaratkan dengan cahaya. Sebagaimana Al-Imam Waqi' berkata kepada Al-Imam Malik. Dia mengatakan apa? Wa'lam fa innal ilma nurun. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya.
maka siapa yang mengagungkan ilmu, cahaya-cahaya keilmuan itu akan datang kepada dia. Wa wafadat rusulu fununihi ilaih, dan cabang-cabang keilmuan yang lain itu akan berbondong-bondong untuk sampai kepada dirinya. Ya, karena cabang keilmuan dalam syariat Islam itu banyak. Ya, ada ilmu yang sifatnya ilmu alat. Ya, ilmu alat atau usul, ada ilmu furu'. Nah, siapa yang mengagungkan ilmu, cabang-cabang ilmu yang lain itu akan berbondong-bondong untuk datang kepada dirinya. Kemudian dikatakan, walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqi. Tak ada tujuan, ya, tak ada tujuan dia kecuali hanya untuk bertalaqi, menuntut ilmu. Wala li nafsi ladzatun illa al-fikru fih. Tak ada kelezatan dalam dirinya kecuali berfikir terhadap ilmu, memikirkan ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafidh rahimahullahu taala lamaha hadzal ma'na. Maka sepertinya Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh rahimahullahu taala telah mengisyaratkan tentang hal ini. Apa beliau katakan? Ya, bagaimana sikap beliau terhadap pengagungan ilmu? Dikatakan bahwasanya fa khatama kitabal ilmi min sunanihi al-musamma bil musnadil jami' bibabin fi i'zamil ilmi. Nah, beliau mengakhiri kitab ilmu di dalam sunan Ad-Darimi. Beliau menamakan atau nama kitab ini adalah Al-Musnadul Jami', atau yang dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Beliau akhiri kitab ilmu itu dengan judul bab i'zamul ilmi, pengagungan terhadap ilmu. Pengagungan terhadap ilmu. Kemudian dikatakan, wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'zamil ilmi wa ijlali ma'rifatu ma'aqidi ta'zimi. Di antara hal yang akan menjadi wasilah, di antara faktor yang akan menyebabkan seseorang sampai kepada pengagungan terhadap ilmu ini adalah mengenal kaedah-kaedah yang dengannya dia bisa mengagungkan ilmu. Wahia al-usulul jami'ah, dan ini adalah usul al-jami'ah. Makna dari jami'ah, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah kita tatkala mempelajari kaedah ini tak butuh kepada kaedah yang lain. Ini namanya jami', universal, mencakup seluruhnya. Ya, maka para ulama kita mengatakan, ya, di antara ilmu yang bagus itu adalah al-ilmu al-jami' al-mani'. Ilmu itu harus mencakup segala hal, terutama dalam hal ta'rif, pendefinisian. Definisi itu harus sifatnya apa? Jami', harus mencakup seluruh daripada kata yang dimaksud. Al-mani' tak butuh kepada definisi yang lain. Nah, kitab ini adalah kitab usul, merupakan dasar al-jami'ah yang telah mencakup seluruh tentang pengagungan terhadap ilmu. Al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalb, yang dengannya insyaallah ta'ala akan terrealisasi bagaimana seseorang mengagungkan ilmu di dalam hatinya. Tatkala kita belajar kitab ini, maka setelah itu adalah bagaimana tugas kita mengkondisikan hati kita untuk menerapkan apa-apa yang akan kita pelajari. Maka dengan itu biiznillah ta'ala seseorang akan benar-benar memuliakan ilmu. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lah. Siapa yang memperhatikan kaedah-kaedah yang akan dibahas ini, maka berarti dia telah menjadi orang yang memuliakan dan mengagungkan ilmu. Wa man dhayya'aha fali nafsihi adha'. Dan siapa yang menyia-nyiakannya, maka terhadap dirinya sendiri dia lebih menyia-nyiakan. Wa li hawahu ata'. Dan berarti dia adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Kalau ada orang mengatakan saya ini penuntut ilmu, tapi tak tercermin 20 ma'qid ini pada dirinya, maka dia bukan seorang penuntut ilmu. Dia bukan
seorang penuntut ilmu. Nanti kita tatkala mempelajari ini, kita merasa diri kita kerdil. Ternyata kita yang sudah sekian lama mengaji ini, belum lagi dikatakan seorang yang menuntut ilmu. Belum dikatakan sebagai orang yang mengagungkan ilmu. Maka perlu kita belajar kitab ini agar kita sadar. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, ada sebagian orang mengajinya bukan waktu yang sebentar dia mengaji. Ada sebagian kawan-kawan itu sudah 15 tahun. Ada sebagian sudah 20 tahun nih mengaji. Cuman tak nampak bagaimana dia mengagungkan ilmu. Bagaimana ilmu itu akan datang sementara kita tak pandai mengagungkan ilmu. Kita tak pandai memuliakan. Jadi yang didapatkan oleh orang ini apa? Oh, ambo sudah lama mengaji. Hanya sekedar itu. Hanya sekedar itu saja. Kalau seandainya itu tujuan dia mengaji, maka tak ada guna dia mengaji. Kalau itu tujuan dia menuntut ilmu hanya sekedar mendapatkan, saya sudah lama. Ya sudah sekian majelis yang saya ikuti. Kalau itu tujuannya, maka tak ada guna dia menghadiri majelis ilmu. Maka ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita sama-sama belajar ini agar kedepannya kualitas pengajian itu semakin bagus. Kita semakin pandai dalam mengagungkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fala yalumanna illa nafsah. Maka kalau seandainya dia telah lama mengaji, telah lama belajar, tak kunjung pandai-pandai, maka jangan dia cela kecuali dirinya. Ikhwan rahimani rahmatullah. Tatkala misalnya kita belajar ilmu alat lah ya. Biasanya yang cenderung orang cepat mundur itu ilmu alat. Apa? Bahasa Arab mungkin. Ya, kalau ilmu yang sifatnya mendengar saja mungkin semua orang bisa. Ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ilmu usul dipelajari. Nah ini cenderung akan menguras tenaga dan pikiran. Sebagian orang sudah lama dia belajar, tak kunjung bisa. Maka perlu dia cek ini. Bisa jadi dia tidak mengagungkan ilmu. Sehingga ilmu itu tak mau datang. Ilmu itu tak mau datang. Tatkala misalnya seorang penghafal Al-Quran, dia menghafal Quran tak kunjung-kunjung hafal. Maka bisa dia cek bahwasanya mungkin dia tidak mengagungkan kalamullah. Sehingga kalamullah itu tak mau nempel di hati dia. Sehingga sulit untuk dia menghafal. Padahal Allah telah janjikan. Al-Quran itu mudah untuk difahami, mudah untuk dihafalkan. Mudah untuk diingat. Tapi kenapa kita kok merasa sulit di dalam menghafal? Berarti pengagungan terhadap kalamullah itu belum sempurna atau bahkan tidak ada. Ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Al-ma'qidul awwal. Poin yang pertama adalah yang mesti harus diperhatikan tatkala seseorang belajar, tathiru wi'a'il ilmi. Dia perlu sucikan wadah dari ilmu. Kalau kita ditanya wadah ilmu apa? Sebagian orang mengatakan akal. Sebagian orang mengatakan kecerdasan akal. Tidak. Wadah ilmu itu adalah hati. Wadah ilmu itu hati. Bukan akal. Kalaulah seandainya wadah ilmu itu adalah akal, maka tentu akan banyak orang yang cerdas dalam beragama. Tapi ternyata tidak. Cerdas dia di dalam sisi akal, kemampuan di dalam memahami, kemampuan di dalam menganalisa suatu permasalahan, mungkin dia pandai, cerdas, tapi belum tentu hatinya demikian. Sehingga yang perlu diperhatikan tatkala kita belajar adalah tathiru wi'a'il ilm, mensucikan wadah dari ilmu. Wa huwa al-qalbu. Wadah ilmu itu adalah hati, bukan kecerdasan semata. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Maka tergantung bagaimana kesucian hati, maka ilmu akan masuk di situ. Semakin suci hati seseorang, maka semakin mudah ilmu untuk menetap dan masuk ke dalam hatinya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabaliyatuhu lil ilm.
Semakin bertambah kesucian hatinya, maka akan semakin bertambah pula ya penerimaan hati tersebut terhadap ilmu. Semakin bertambah suci hati seseorang, semakin mudah hatinya untuk menerima ilmu. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Siapa yang ingin mengumpulkan ilmu, maka hendaknya dia hiasi batinnya, apa yang tak nampak ini dia hiasi, dan dia sucikan hatinya dari segala hal yang akan mengotori hatinya. Kemudian dikatakan, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu itu adalah satu permata yang sangat berharga dan tidak layak ditempatkan kecuali untuk hati yang bersih. Maka tadi dikatakan apa oleh al-Imam Waqi' kepada al-Imam Malik. Beliau mengatakan apa? Fa'lam wa'lam fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asin. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maksiat di sini adalah maksiat hati, karena maksiat itu berasal dari hati. Semuanya berasal dari apa? Hati. Maka ilmu ini adalah suatu permata yang berharga, tak mungkin diletakkan di tempat yang kotor. Kalau saat ini kita punya berlian, permata harganya mahal, di mana kita letakkan? Mungkin di tempat yang harganya juga mahal. Harganya juga mahal. Nah begitu juga dengan ilmu. Ilmu ini adalah suatu permata, bahkan melebihi ya permata dunia. Kalau permata dunia, dia bisa hilang. Dia justru akan memberatkan pemiliknya. Khawatir akan hilang, khawatir dicuri. Berbeda dengan ilmu. Berbeda dengan ilmu. Kemudian dikatakan wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Sucinya hati itu kembali kepada dua hal yang pokok. Yang pertama apa? Yang pertama taharatuhu min najasati syubhat. Mensucikan hati dari najisnya syubhat. Syubhat maknanya di sini adalah yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman dan pemikiran. Ini namanya syubhat. Sesuatu yang samar. Yang kedua adalah wa taharatuhu min najasati asyahawat. Dia sucikan dirinya dari najis syahwat. Maka ini dua penyakit bagi orang yang belajar. Pertama syubhat dan kedua adalah syahwat. Maka dia berusaha untuk mensucikan hatinya dari dua penyakit ini. Penyakit syubhat, ya penyakit-penyakit akidah, pemahaman dalam beragama. Maka ini tinggalkan. Nah, kalau mau ingin belajar, maka belajar ilmu yang betul. Belajar bagaimana cara mensucikan hati itu, caranya harus benar. Kan sekarang orang buat metode cara mensucikan hati. Dibuatlah berbagai macam tata cara berzikir, tujuannya apa? Untuk mensucikan hati. Sementara metode ini tak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seseorang bisa mensucikan hatinya dengan syubhat? Tak bisa. Justru syubhat yang dia kerjakan, yang dia yakini itu akan semakin menambah kekotoran yang ada dalam hatinya. Kalaulah seandainya Nabi SAW mengatakan idza aznaba al-'abdu dzamban nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Kalau seorang hamba berdosa, maka ditulis satu nokta hitam di hatinya. Dosa di sini maknanya apa? Dosa syubhat dan dosa syahwat, bukan hanya dosa maksiat saja. Dosa penyimpangan-penyimpangan pemahaman itu akan menjadikan hati seseorang hitam.
Sehingga dengan itu apa? Tatkala telah hitam hatinya, wala ya'rifu al-ma'rufa wala yunkiru al-munkara. Tak lagi dia melihat sesuatu yang ma'ruf itu sebagai yang ma'ruf. Itu kan kita lihat bagaimana orang tatkala syubhat telah menguasai hati, yang sunnah dianggap tercela, yang haram dianggap boleh, yang tak ada contohnya dari Nabi diperjuangkan, yang dicontohkan oleh Nabi ditinggalkan. Ini apa sebab? Hati telah diliputi oleh syubhat. Maka kalau kita ingin belajar ilmu yang benar, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, pertama adalah sucikan hati dari syubhat dan syahwat. Nah, kalau syahwat, manusia fitrahnya ada syahwat. Apakah syahwat ini bisa hilang? Tak bisa. Syahwat ini adalah dikontrol, dikondisikan, dikekang iya, tapi dihilangkan tak bisa. Dihilangkan tak bisa. Makanya banyak diantara hukum-hukum dalam syariat itu fungsinya apa? Untuk pelepasan syahwat. Menikah contohnya. Apalagi seorang bekerja mengumpulkan harta. Fitrah manusia suka kepada uang. Syahwatnya demikian. Cuma diatur oleh syariat. Tak dihilangkan oleh syariat. Syariat hanya mengarahkan. Kalau kamu maunya ini, maka cara yang benar ini. Itu diarahkan oleh syariat. Ya, bahkan ada sebagian para sahabat ingin mengkebiri dirinya supaya apa? Fokus ibadah. Tak ada syahwat atau wanita. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kenapa? Karena dalam syariat Islam itu tak diizinkan. Yang diizinkan apa? Diarahkan kepada arah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika fastahyi min nadhari llahi ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Beliau mengatakan, kalau seandainya engkau malu dari pandangan makhluk terhadap kotornya baju yang engkau gunakan. Kalau seandainya kita ke masjid, baju babaun atau kotor, malu kita. Atau terdapat robek pada baju kita, atau bagi orang tak layak dipakai baju ini, maka ada rasa malu, sagan wa. Maka beliau mengatakan, maka malulah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala min nadharillahi ila qalbik, terhadap penglihatan Allah kepada hatimu. Malulah engkau kepada Allah Ta'ala dari penglihatan Allah kepada hatimu. Karena di dalam hatimu itu ada ihanun wa balaya, ada kekotoran dan ada musibah, ada ujian-ujian dalam hatimu itu. Wa dhunubun wa khataya, dan ada dosa dan kesalahan-kesalahan. Ada dosa dan kesalahan-kesalahan. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perlu dilatih diri kita. Yang menjadi patokan bagi kita adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, ada seorang, ya, rubba rajulin dzi timrain lau aqsama Allahi la abarrah. Ada orang yang memiliki dua pakaian saja. Pakaian lusuh dia punya. Tapi kalau dia doa kepada Allah, wa aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Jadi yang menjadi pandangan bukan baju lusuh yang digunakan, tak. Yang menjadi pandangan adalah hati. Maka ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita malu kepada manusia, maka malu kita kepada Allah lebih besar. Malu kita kepada Allah lebih besar. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, ketahuilah, fa'lam anna nadharallahi ilaika asbaqa min nadharika ilal ma'siyah. Ketahuilah, pandangan Allah Ta'ala kepadamu lebih dahulu daripada engkau memandang maksiat. Maksudnya apa? Belum lagi kita pandang, Allah sudah tahu. Belum lagi kita lakukan, Allah sudah tahu.
Maka ini perlu dilatih. Kita lebih takut, kita lebih malu kepada Allah Ta'ala dibandingkan malu kita kepada manusia. Bukan kita tak malu kepada manusia. Sebagian orang kan seperti ini. Saya ini tidak mau munafik. Kenapa? Ya, saya mau maksiat depan manusia saja supaya manusia tahu. Saya ini pelaku maksiat. Tidak seperti orang-orang maksiat. Kalau dikala sendirian, dikala orang ramai, dia saleh nampaknya. Kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Tidak ada yang benar. Orang terang-terangan melakukan maksiat, dosanya besar lagi. Al-mujahir bil ma'asi. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Nah, orang-orang yang bermaksiat tatkala sendirian, dosanya besar lagi. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini kita perlu latih hati kita. Bisa jadi selama ini kita belajar tak kunjung-kunjung faham, bisa jadi ini masalah. Kita lebih malu kepada manusia dibandingkan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk kalian dan harta kalian. Akan tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Hati dan amalan. Di sini Nabi sangat tegas menjelaskan apa? Yang dilihat oleh Allah bukan hati saja. Hati dan amalan. Kalau seandainya berbeda antara apa yang di hati dengan apa yang diamalkan, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu hati. Hati yang menjadi patokan. Tapi tatkala seseorang hanya mengatakan yang penting hatinya saja, penting hatinya, maka ini suatu kesalahan. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah hati dan amalan. Hati dan amalan. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu akan menetap di dalam hati tersebut. Akan singgah di hati tersebut. Dan siapa yang tidak mengangkat najis yang ada dalam hatinya, ilmu akan meninggalkannya dan akan pergi. Akan pergi. Berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Tak mungkin atas satu hati akan dimasuki oleh cahaya sementara di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin orang akan mendapatkan ilmu kalau dalam hatinya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas pertama, tatkala kita ingin belajar, tatkala kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pertama adalah bersihkan hati. Bersihkan hati. Siapapun di antara kita, mau dia orang baru belajar, mau telah lama belajar, mau dia ustadz, mau dia alim ulama sekalipun, ini tugas kita untuk mensucikan hati. Jangan dikira orang semakin banyak ilmu semakin suci hati. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena semakin, ya orang bilang, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Semakin banyak ilmu, semakin banyak godaan. Nah, yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah sudah berilmu banyak pula godaan. Ini jadi masalah. Berilmu tidak, kemudian merasa diri berilmu, merasa diri mengagungkan ilmu. Ini kan bermasalah. Ilmu tidak ada, sombong. Ini kan keterlaluan. Apa yang mau disombongkan? Ilmu tak ada kok sombong. Bukan berarti orang berilmu sombong itu boleh, tapi lebih ringan dia. Ada yang disombongkan. Ambo berilmu, ambo ngafal Quran, ambo bisa ini bisa itu. Daripada orang jahil tak tahu akan kejahilan, kemudian sombong dengan sombong ingin mengatakan diri sebagai seorang yang berilmu. Wallahul musta'an. Dan ini ada. Orang-orang seperti ini ada. Tidak tahu apa-apa tapi ingin diposisikan dia sebagai orang berilmu. Tak tahu apa-apa. Ingin seolah-olah kalau dia datang kajian itu mata ya
mata terarah kepada dia. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, ambo tak ngaji setulah waktu. Ambo ikhwan senior tak ada orang nanya pu ambo dah. Bermasalah tak? Bermasalah. Apa tujuan mengaji? Kalau seandainya dalam hati masih ada sombongan seperti ini, bersihkan hati terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu. Dan itu ada. Tak mau datang pengajian lagi, kenapa? Karena ikhwan-ikhwan yang baru datang ini tak tahu siapa dia. Bermasalah, bermasalah. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bersihkan hati sebelum kita belajar ilmu. Kemudian yang kedua, al-ma'qidus tsani ikhlasun niyyah fi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ya, ini telah kaji yang berulang ini. Ikhlas niat. Cuman seorang tak boleh dia bosan diingatkan untuk ikhlas. Dikatakan, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Bahwasannya ikhlas di dalam beramal adalah asas diterimanya suatu amalan dan tangga yang akan mengantarkannya untuk sampai kepada amalan tersebut. Sulam, ini tangga, jenjang. Kalau seandainya kita mau ke lantai 2, gimana caranya? Lewat tangga. Itu caranya kan. Kalau antum lewat tangga, maka sampai. Begitu pula dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, keikhlasan ini adalah asas, pondasi dari diterimanya suatu amalan. Kemudian tangga yang akan mengantarkan seseorang untuk sampai kepada amalan tersebut. Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan, ini manusia dan jin, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama dan hunafa, dan mereka dituntut untuk hanif. Apa makna hanif? Al-ma'il 'anis syirki, menjauhkan kesyirikan. Wa fi sahihain, di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Amalan itu dengan niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ikhlas, maka dia akan dapatkan ilmu sesuai dengan keikhlasan dia. Kalau niatnya ingin dapatkan pujian, maka dia akan dapatkan pujian. Kalau dia ingin kedudukan, maka dia akan mendapatkan kedudukan. Kalau dengan ilmu dia tujuannya untuk melawan orang-orang berilmu yang lain, ya, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk menandingi orang-orang alim, maka dia akan dapatkan itu. Seseorang belajar ilmu tak boleh tujuan ini. Tak boleh tujuannya untuk mendebat orang bodoh. Tak boleh. Tujuannya belajar ilmu, ya, tidak boleh litubahi bihil ulama, untuk menandingi para ulama. Wa tumari bihis sufaha, untuk mendebat orang-orang safih, orang-orang bodoh. Itu tak boleh. Maka untuk ilmu untuk apa? Untuk ibadah, selesai. Bukan untuk ilmu untuk jadi ustaz, bukan untuk ilmu untuk jadi orang pintar, enggak. Untuk apa beliau menuntut ilmu? Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa antum belajar agama? Untuk ibadah, dapat pahala. Itu tujuan. Bukan kenapa antum yang belajar agama? Ya, menjadi ustaz nanti. Enggak boleh. Kenapa? Karena ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seseorang rugi dia kalau seandainya meniatkan menuntut ilmu itu untuk mendapatkan keuntungan dunia. Belum tentu dia dapat. Kenapa belajar? Ambo ingin niru Ustaz Fulan tuh. Kenapa? Masya Allah, dakwahnya hebat apa segala macam. Apakah mesti antum dapat? Belum tentu. Tapi terkena, kenapa kita harus belajar? Karena dapat pahala. Mesti dapat. Dapat, Allah Ta'ala beri. Maka nyurugi orang kalau seandainya menuntut ilmu tujuannya hanya untuk sekedar menambah wawasan. Nah, salah. Makanya kita sering katakan kepada
bapak dan ibu-ibu yang belajar, kalau terbentur dengan pemahaman, payah beraja. Tidak faham-faham kami Ustaz. Ala maksudnya, tidak pandai-pandai kami beraja Ustaz. Jangan mundur. Kalau mundur berarti niat dari awal sudah bermasalah. Niat dari awal sudah bermasalah. Nah, seseorang tatkala dia tetap berjalan, ya, tatkala orang lain bisa, dia belum bisa, namun dia tetap berusaha, ini menunjukkan bahwasanya orang ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena tak ada yang menyebabkan dia mundur. Biasanya orang mundur itu karena minder kan. Fulan bisa, wak leh. Nah, daripada jauhana tertinggal Ustaz, biarlah dah ikut saja. Nah, ini salah. Berarti belajar masih ingin perkataan si fulan. Diperbaiki niatnya. Bagi kita yang sedang belajar bahasa Arab, bagi kita yang sedang belajar cara baca Al-Quran, bagi kita yang sedang belajar ilmu-ilmu alat, ilmu usul, tatkala terbentur dengan sulitnya memahami pelajaran tersebut, jangan pernah mundur. Ketika antum mundur, berarti ada indikasi tujuan belajar bukan karena Allah Ta'ala. Ada indikasi demikian. Sebagian kita ikhwah rahimani wa rahmakumullah, kadang-kadang kita sedih. Kenapa? Karena sebagian kita seperti ini. Tatkala kitab yang dikaji oleh Ustadz, kitab yang sudah pernah dipelajari sekian tahun yang lalu, dikaji lagi, sebagian orang menganggap mula khatam kitab. Mesti ada niat yang bermasalah dalam hati. Kalau seandainya dia ikhlas karena Allah Ta'ala, tak ada yang menghalangi dia. Mula khatam, mula faham. Tujuan anda datang apa? Pahala. Ya sudah datang kalau tujuannya untuk pahala. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, amalan tergantung daripada niat. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Ya, tidaklah mendahului orang-orang yang telah mendahului kita, para sahabat. Dan tidaklah sampai orang-orang yang telah sampai, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 generasi terbaik dari umat ini, tidaklah mereka mendahului yang lain dan tidaklah mereka sampai illa bil ikhlas, kecuali karena keikhlasan mereka. Kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendahului yang lain. Mereka telah sampai. Mereka telah mendapat jaminan. Kenapa demikian? Karena ikhlas. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana lupa namanya. Namun kejadian ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid. Ya, pada fasal manaqib ahlil badar, keutamaan orang yang ikut perang Badar. Ada salah seorang sahabat. Ya, tatkala Nabi ingin menaklukkan kota Mekah, kemudian dia kirim seseorang menyampaikan pesan kepada keluarganya yang di Mekah, mengatakan, hati-hati Nabi akan menaklukkan kota Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya agar keluarganya ini melindungi diri mereka. Nabi SAW tahu dengan wahyu Allah Ta'ala, kemudian diutuslah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengejar utusan orang ini, seorang perempuan. Ali radhiyallahu ta'ala dapat, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, mau kemana engkau? Ditanya, diinterogasi oleh Ali radhiyallahu ta'ala. Wanita ini tak mau mengaku. Kemudian Ali mengatakan, demi Allah, mengaku atau kami telanjangi? Akhirnya mengaku. Saya diutus oleh si fulan untuk menyampaikan kabar ini. Sahabat tersebut dipanggil oleh Nabi SAW. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini? Ini kalau dikaji dari dosanya, ini dosa besar. Kenapa? Karena mudhaharatul kufar 'alal muslimin.
menolong atau membocorkan rahasia orang Islam kepada orang kafir, dosa besar. Tapi Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini? Dijawab, wahai Rasulullah, yang lain ini dia memiliki suku yang ada di kota Mekah yang akan melindungi dia. Adapun kami pendatang, tak ada yang melindungi kami. Maka Umar radhiyallahu taala anhu geram dia, mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Nifaq, kemunafikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah taala mewahyukan kepada Nabi mengatakan, ya ahla Badr, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang ikut perang Badar, silahkan melakukan apapun, aku telah ampuni untuk kalian. Aku telah ampuni untuk kalian. Kenapa Allah Ta'ala bisa memberikan itu kepada mereka? Karena mereka ikhlas. Allah tahu hati mereka. Tatkala Allah mengatakan, silahkan melakukan apapun, Allah tahu mereka tak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Berbeda mungkin tatkala rekomendasi ini diberikan kepada kita. Kalau ada wahyu turun, wahai fulan, silahkan melakukan apa saja, Allah telah ampuni. Kira-kira apa yang terjadi? Yowananya kerajaan tuh. Wah, berarti kesempatan ini. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Terkadang Allah mengatakan, silahkan melakukan apapun. Itu Allah yang mengizinkan demikian. Kenapa? Karena Allah tahu hati mereka. Allah tahu keikhlasan mereka. Nah, ini para sahabat unggul di situ. Makanya apa? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Khawarij. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahqiru ahadukum salatahum bi salatihim wa shiyamahum bi shiyamihim. Kalian wahai para sahabat akan menganggap sepele salat kalian dibandingkan salat mereka. Sedekah kalian dibandingkan dengan sedekah mereka. Walakin yamruqu minad din kama yamruqu sahmu minar rami. Akan tapi mereka keluar dari lingkaran keislaman sebagaimana keluarnya anak panah daripada musuh. Para ulama coba menyimpulkan, kenapa? Padahal dari sisi amalan mereka lebih besar. Dari sisi keikhlasan para sahabat menang. Dari sisi apa? Keikhlasan mereka menang. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh hafizahullah taala melanjutkan, wa mas qala Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah taala, sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah, yani Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Faqala Abu Abdullah, bihadza irtafa'al qaumu. Aku mendengar seseorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan kepada Al-Imam Ahmad tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad berkata, bihadza irtafa'al qaum. Dengan ini suatu kaum akan menjadi tinggi. Akan terangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan jujurnya dia kepada Allah dan dengan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang akan mendapatkan ilmu tergantung kadar keikhlasannya. Kadar keikhlasannya. Berarti semakin ikhlas, semakin mudah untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau seandainya anak kita ngeluh, misalnya kita punya anak di pesantren ngeluh dia, abi umi payah bana murojaah, dah di murojaah tak kunjung hafal, payah bana ngikuti pelajaran di pondok. Apa nasihat kita kepada anak kita? Perbaiki niat. Yang pertama kali dulu nasihatkan. Bagi kita guru pesantren misalnya, anak tak hafal-hafal, sudah kita arahkan, rajin murojaah, ya banyak berdoa. Tak hafal-hafal. Berarti nasihatnya apa? Perbaiki niat. Perbaiki niat. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasu fil ilm yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Ikhlas di dalam menuntut ilmu itu terdiri atas 4 dasar yang dengannya
akan terrealisasi niat ikhlas di dalam belajar ilmu. Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Tujuan dia belajar adalah mengangkat kejahilan pada dirinya. Bi ta'rifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyyah, dengan cara memberikan maklumat kepada dirinya dari ibadah-ibadah yang mesti harus dia kerjakan. Wa iqafuha 'ala maqasidil amri wan nahi. Dan dengan tujuan apa? Dengan tujuan memahami perintah dan larangan. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu yang pertama kali, atau dasar seseorang belajar. Dasar seseorang dikatakan dia ikhlas, yang pertama adalah ketika dia berniat mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Dia berniat mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Itu pertama. Jadi jangan salah niat. Jangan niat belajar untuk mengangkat kejahilan pada diri orang lain dahulu. Angkat kejahilan pada diri kita dahulu. Dengan apa? Dengan kita tahu ini ibadah harus saya lakukan. Karena tujuan kita belajar, ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tujuan daripada ilmu apa? Ibadah, ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Tujuan kita belajar bukan hanya sekedar untuk wawasan, tapi bagaimana ilmu ini melahirkan ibadah. Maka dengan itu seorang niatkan, saya harus angkat kejahilan pada diri saya dengan cara saya belajar ilmu, saya belajar tata cara ibadah, kemudian saya posisikan diri saya terhadap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah raf'ul jahli 'anil khalqi. Mengangkat kejahilan yang ada pada makhluk. Dengan apa? Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Dengan cara mengajarkan dan mengarahkan. Jadi manusia itu, cara mengangkat kejahilan pada manusia apa? Diajarkan, bukan ditahdzir. Itu dia. Kalau ada orang salah, ajarkan. Ajarkan tata cara ibadah yang benar. Arahkan mereka terhadap apa yang baik untuk dunia mereka dan akhirat mereka. Kadang-kadang kita niatnya angkat kejahilan pada diri orang lain, iya. Cuman kita tidak mengajarkan. Kita hanya mengatakan, itu salah itu. Pokoknya itu bid'ah. Pokoknya itu tidak ada sunnahnya. Pokoknya ini sudah berbahaya. Yang mesti harus kita lakukan apa? Yang sunnah itu ini tidak sunnah, ini dalilnya. Coba baca ini, coba lihat keterangan para ulama. Itu namanya mengajar. Bagaimana antum mengajar murid di pesantren? Bagaimana mengajar murid di sekolah? Kan tidak ada kata pokoknya. Tidak ada. Harus diajarkan, dituntun mereka, diarahkan. Seperti itu cara mengangkat kejahilan pada orang lain. Dengan apa? Dengan berlemah lembut. Ya, dengan memilih waktu yang pas untuk memberikan pengajaran. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Sahih beliau. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi itu kalau ngasih nasihat, Nabi lihat-lihat waktu dulu. Makhafata as-sa'am. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau tidak tepat waktu kami justru bosan mendengarkan nasihat Nabi. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Maka kita mengangkat kejahilan pada diri manusia itu harus melihat, harus faham bagaimana tata caranya. Kemudian yang ketiga adalah ihya'ul ilmi. Tujuan dari menuntut ilmu, seseorang dikatakan ikhlas adalah tatkala tujuannya itu adalah untuk menghidupkan ilmu. Wa hifdhuhu minadh dhaya', dan menjaga ilmu daripada ketersia-siaan. Menjaga ilmu agar tidak ditinggalkan. Nah, kalau niatnya ini, maka ini indikasi ikhlas. Untuk menghidupkan ilmu. Agar ilmu itu tidak hilang, tidak tergerus oleh zaman.
Kemudian yang keempat adalah al-amalu bil ilm. Tujuan menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan dengan empat ini seseorang berarti dia telah mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengangkat kejahilan pada diri sendiri, mengangkat kejahilan pada diri orang lain. Tujuannya adalah untuk menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu daripada ketertinggalan, daripada tinggalkan. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawat al-ikhlas fi talabihim al-ilma wa yatawarra'una 'an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Dan salaf kita rahimahumullah taala mereka khawatir hilangnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Kekhawatiran mereka demikian. Dan mereka pun wara' untuk mengakui diri mereka ikhlas. Wara' maksudnya apa? Berhati-hati. Mereka tak suka mengatakan mereka ini orang yang ikhlas. Ada wara', ada rasa khawatir. La'annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan karena mereka tidak merealisasikan keikhlasan dalam hati mereka. Kalau para salaf itu sudah pasti mereka ikhlas. Kenapa? Karena memang Nabi SAW yang mengatakan demikian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mesti itu. Karena Nabi yang telah merekomendasikan kepada mereka. Cuman mereka tidak mengatakan mereka sebagai orang yang ikhlas. Mereka tidak mengklaim mereka sebagai orang yang ikhlas. Contohnya disebutkan oleh Syekh. Su'ila al-Imam Muhammad. Ditanyakan kepada Imam Muhammad, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam Ahmad, apakah engkau menuntut ilmu ini karena Allah? Ikhlas engkau? Apa kata Imam Ahmad? Lillahi aziz. Untuk Allah menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Sangat sulit. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Akan tapi Allah menjadikan aku cinta kepada ilmu dan aku pun menuntut ilmu. Apakah Imam Ahmad tidak ikhlas? Tidak. Beliau ikhlas karena Allah Ta'ala. Beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau tak mau mengaku, ya, saya ikhlas. Nah, kalau kita ditanya, untuk ilmu untuk apa? Ikhlas. Antum ikhlas enggak? Ikhlas Ustaz. Berapa persen? 100%. Maka sebagian orang mengatakan, amboku ikhlas. Para sahabat tak berani demikian. Tak berani para sahabat demikian mengatakan, saya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tak berani para sahabat. Maka ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Lihat bagaimana jawaban daripada Imam Ahmad. Kalaulah pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, maka mungkin kita akan menjawab, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Mungkin kita akan katakan diri kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man dhayya al-ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafir. Siapa yang tidak ikhlas atau menyia-nyiakan keikhlasan, maka akan luput darinya ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang begitu berbondong-bondong. Kebaikan yang begitu melimpah akan luput dari dia. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كله دقيقه وجليله سره وعلانه. Hendaknya seorang yang ingin keselamatan, dia senantiasa berusaha untuk ikhlas di dalam seluruh kegiatan yang dia kerjakan. Berusaha. Di sini Syekh mengatakan berusaha. Maknanya apa? Ikhlas itu sesuatu yang sulit, harus diusahakan. Harus diupayakan dalam seluruh kegiatannya, apakah itu kegiatan yang kecil maupun kegiatan yang besar, apakah sifatnya yang sir yang tidak diketahui oleh orang atau yang sifatnya nampak. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Aku tak pernah mengobati sesuatu yang lebih payah atasku daripada niatku.
Kenapa? Karena dia senantiasa berbolak-balik atas diriku. Bolak-balik, berpindah-pindah. Maka hati itu tidak ada tetap pada satu keadaan. Namanya hati itu senantiasa berbolak-balik. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, berkata Imam Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyyatun. Aku menyampaikan satu hadis dan aku memiliki satu niat. Fa'ataitu ala ba'dihi fataghayyarat niyati. Kemudian tatkala aku menyampaikan sebagian daripada satu hadis ini, baru mulai an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah, maka berubah niatku, kata beliau. Fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat. Ternyata untuk menyampaikan satu hadis butuh kepada niat yang berulang-ulang. Niat yang berulang-ulang. Bayangkan satu hadis. Ini yang mengatakan siapa? Imam rahimahullahu taala. Untuk aku menyampaikan satu hadis, di permulaan ada niat. Ketika telah disampaikan, berubah niat tadi sehingga aku butuh untuk mengulang-ulang niat. Untuk apa menyampaikan, untuk apa mengajar, untuk apa belajar, untuk apa mengisi ta'lim, untuk apa mendengarkan ta'lim. Itu butuh untuk diulang-ulang. Butuh untuk diingatkan hati kita. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Itu al-ma'qid al-thani. Al-ma'qid al-thalith. Poin yang ketiga. Dia ada 20 ini. 20 Pak. Kita selesaikan insyaAllah. Siapa? InsyaAllah. Ini yang ketiga nih. Jam'u himmatin nafsi alaih. Mengumpulkan semangat untuk belajar. Ya. Semangat hati, semangat jiwa itu harus dikumpulkan memang untuk belajar ilmu. Semangat. Selain ikhlas juga harus semangat. Dikatakan tujma'ul himmatu 'alal matlub bitafaqqudi thalathati umur. Semangat itu akan terkumpul atas apa yang dipelajari dengan memperhatikan 3 poin. Artinya apa? Seseorang akan bersemangat untuk mempelajari sesuatu kalau seandainya dia memperhatikan 3 poin ini. Yang pertama, al-hirsu 'ala ma yanfa'. Hendaknya dia bersemangat terhadap ilmu yang bermanfaat. Bersemangat terhadap ilmu yang bermanfaat. Famata wufiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaih. Tatkala seorang hamba Allah berikan taufik kepada sesuatu, kepada ilmu yang bisa mendatangkan manfaat untuknya, maka dia akan bersemangat. Contoh. Sebagian orang belajar bahasa Arab, Pak. Ini kita bicara bahasa Arab karena ini yang kurang diminati. Kalau tabligh akbar rame, kalau kajian sifatnya tematik, semua orang kan bisa hadir. Tatkala belajar bahasa Arab, contoh. Pertama, orang itu tak tahu manfaat bahasa Arab ini apa. Ya kan? Dia tujuan belajar bahasa Arab untuk apa? Kalau di lisannya dia mengatakan, ambo ingin memahami Al-Quran Sunnah. Itu rata-rata tuh. Ya, anak Libya kalau ditanya oleh dosen, limadha tata'allam al-Arabiyyah? Kenapa belajar bahasa Arab? Li'annani urid an afham Al-Quran wa Sunnah. Saya ingin paham Al-Quran Sunnah saja. Setiap orang kita tanya, kenapa belajar bahasa Arab? Ya ingin paham Al-Quran Sunnah. Itu di lisan. Kalau seandainya dia jujur di dalam mengatakan, tentu ini kan akan bermanfaat untuk dia. Kalau saya pandai bahasa Arab, akan manfaat. Saya bisa baca kitab para ulama, saya bisa mendengarkan ceramah masyayikh tanpa ada terjemahan lagi, tanpa ada mutarjim lagi, kan manfaat. Tapi sayang sebagian orang merasa bahwasanya apa? Ini belum ada manfaat untuk dia. Sehingga apa? Lemah, tak semangat di dalam mempelajari. Tak semangat dalam mempelajari. Itu yang pertama. Jadi bersemangat
untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah Allah berikan taufik seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan semangat untuk mempelajari ilmu. Semangat untuk mempelajari ilmu. Orang tak akan bisa menghargai sesuatu kalau seandainya dia tak tahu manfaat sesuatu ini, ya kan? Ya enggak? Iya. Untuk berikan emas kepada anak kecil, tak tahu dia kadar emas ini. Kenapa? Bagi dia ini bukan manfaat. Bagi dia manfaat uang 5.000 dia bisa jajan. Tapi antum berikan 1 kilogram emas ini kepada istri antum, oh dia jaga itu. Disimpan. Disimpan elok-elok. Kenapa? Karena dia tahu ini berharga, ini bermanfaat untuk saya, sehingga saya harus jaga, saya harus perjuangkan. Beda tatkala seseorang diberikan sesuatu yang berharga, tapi dia tidak ada merasakan manfaat dari sesuatu ini, tentu dia akan sia-siakan. Dia akan sia-siakan itu. Ada juga misalnya seseorang diberikan dia mobil mewah lah, canggih dia. Cuman dia biasa pakai mobil ya standar. Tidak pakai AC, ya. Kemudian kaki-kakinya bunyi solahnya. Itu yang biasanya pakai. Sehingga kalau naik mobil rancak, pan yang kepala muntah dia. Bagi dia, tidak rancak itu. Tidak ada manfaat bagi ambo tuananku salah. Kenapa? Tak tahu dia bahwasanya ini barang berharga. Nah sama, ilmu pun demikian. Kalau orang tahu manfaat daripada ilmu, maka dia akan semangat belajar ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu billahi fi tahsilihi. Tatkala dia menuntut ilmu, senantiasa meminta tolong kepada Allah. Jangan bersandar kepada kemampuan diri. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Senantiasa meminta tolong kepada Allah di dalam menuntut ilmu, di dalam mendapatkan ilmu. Yang ketiga adalah adamul ajzi an bulughil bulghati atau al-bughyati min. Tidak melemah untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan. Tak lemah. Dikatakan waqad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsatu fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz aw la ta'jaz. Dan 3 poin ini terkumpul pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah engkau untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk dirimu. Semangat. Ista'in billah, kemudian minta tolong kepada Allah. Yang ketiga wala ta'jiz aw wala ta'jaz. Jangan pernah melemah untuk mendapatkan apa yang telah ditargetkan. Jangan melemah. Maka orang belajar itu harus ada target. Harus ada target. Apa saja target dia belajar? Kalau seandainya dia ingin baca buku apa saja yang harus dia baca? Mulai dari buku-buku yang tipis. Jangan langsung ke buku yang tebal, jangan. Ya. Kemudian dikatakan Qala al-Junaidi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Junaidi rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dah. Tidaklah seseorang mempelajari suatu ilmu dengan kesungguh-sungguhan dan kejujuran, melainkan dia akan dapatkan ilmu tersebut. Jikalau dia tak mendapatkan keseluruhannya, maka dia akan mendapatkan sebahagiannya. Intinya dia dapat. Kalau apa? Kalau dia sungguh-sungguh dan kalau dia jujur, mesti dapat. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil battalah
wa radifahu qamarul azima asyraqatil ardu binuri rabbiha. Apabila telah muncul bintang semangat, cahaya semangat itu telah muncul di kegelapan malam yang begitu gelap gulita, dan diiringi itu dengan munculnya cahaya rembulan, maka dengan izin Allah bumi akan bercahaya, akan terang benderang. Kapan? Kalau seandainya seseorang ada himmah, ada tekad. Selain tekad apa lagi? Ya, ada keinginan, himmah. Ada keinginan yang ingin dicapai. Selain itu apa? Ada azimah, ada tekad. Ada keinginan, ada tekad. Maka dengan itu seseorang akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara hali man sabaqa wa ta'arrufa himamil qaumil madin. Di antara sebab yang akan meninggikan semangat seseorang adalah mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang terdahulu dan mengenal bagaimana semangat orang-orang yang terdahulu. Jadi ya, sirah para salaf dibaca, dipelajari bagaimana proses mereka menuntut ilmu, bagaimana susah payahnya mereka belajar. Ada di antara mereka yang menghabiskan waktu 13 tahun. Ada di antara mereka pergi belajar, istri sedang hamil. Diberikan pilihan, mau tetap di bawah tanggungan aku atau aku ceraikan. Tapi ini jangan dipraktekkan ya. Jangan praktekkan. Ini mereka imannya luar biasa. Jangan pulang-pulang praktekkan ini. Abang mau belajar dek, mau tetap bersabar sama abang atau jangan. Ini kita iktibar. Apa yang bisa kita ambil? Semangat mereka belajar luar biasa. Ya, si istri mengatakan, tetaplah bang di bawah tanggungan abang. Tidaklah dia pulang kecuali setelah anaknya besar dan anaknya ngisi taklim juga. Sudah ngajar juga anaknya baru pulang dia. Berapa lamanya Allah Ta'ala. Yang kita ambil di sini apa? Semangat mereka belajar. Ambil itu. Sehingga kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena mereka itu untuk mendapatkan ilmu itu bersusah payah. Harus di antara mereka ada yang kencing darah, di antara mereka kehabisan bekal air harus meminum air urin sendiri. Di antara mereka ada yang putus jarinya karena saking dinginnya cuaca. Di antara mereka harus ada yang menggadaikan sendal agar bisa meneruskan perjalanan. Berbagai macam rintangan mereka hadapi. Maka wajar para ulama mengatakan man talabal hadis aflas. Siapa yang belajar, benar-benar belajar hadis itu bangkrut dia. Dulu, kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena ada smartphone, ada aplikasi Al-Jami' Al-Kutubut Tis'ah. Situ ada semua, tinggal baca saja. Kalau ulama zaman dahulu ingin dapat satu hadis, berjalan mereka sekian mil. Nah, ambil iktibar dari perjalanan hidup mereka. Ambil iktibar. Ambil pelajaran. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat, gitu dia. Supaya kita lebih semangat. Dahulu mereka terkendala dengan fasilitas. Kita belajar tak seperti kita sekarang. Tapi kecerdasan mereka luar biasa. Bagaimana cerdasnya Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bagaimana cerdasnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana cerdasnya Muhammad Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Mereka hafal ribuan hadis, bahkan jutaan hadis mereka hafal. Kapan mereka mau keluarkan, maka mereka keluarkan. Maka datang ulama setelahnya pementahqiq. Kalau dahulu mereka membuat kitab itu tak ada rawi fulan tak ada. Mereka hanya sampaikan hadis. Kemudian datang ulama belakangan
Mereka cari hadis ini di kitab-kitab hadis, kemudian mereka sampaikan, ini hadis riwayat fulan, derajatnya hasan, sahih, dhaif. Maka sangat wajar sebagian para ulama menyampaikan hadis ternyata hadisnya dhaif. Seperti misalnya kita kalau mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa sekarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu sebagian hadis lemah dalamnya. Kenapa demikian? Ya karena di zaman itu ya, bisa jadi menurut beliau ini sahih, menurut pandangan beliau, datang imam setelahnya mentakhrij hadis tersebut, ternyata didapati hadis itulah lemah. Itu beliau tulis kitab itu, tidak ada rujukan. Maka kitab para ulama dahulu mana ada daftar pusaka? Buka daftar pustakanya ada, tidak ada. Kenapa? Semuanya dari sini. Kalau kita nulis zaman sekarang tak ada daftar pusaka, tak ilmiah. Enggak, antum nulis skripsi, tak ada daftar pustaka, diambil dari ini, enggak diterima sama dosen. Apa antum? Ya karena lemah, pemikiran kita lemah, daya tangkap kita lemah. Berbeda dengan para ulama di zaman dahulu. Disebutkan contohnya oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Contohnya adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abdullah Ibn Ahmad bin Hanbal. Wahwa fi siba. Afwan. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Tatkala beliau masih kecil, beliau ingin menghadiri majelis halaqah itu, berangkat dari rumahnya sebelum subuh. Sebelum subuh sudah siap-siap. Ini beliau masih kecil. Maka ibunya mengambil bajunya. Janpai dulu. Alun wakatunya leh. Kata ibu Imam Ahmad. Kasihan, ini anak kecil kok seperti ini. Halaqahnya setelah subuh. Sebelum subuh sudah datang. Sebelum sudah datang. Maka ibunya mengatakan apa? Diambil baju Imam Ahmad. Katakan. Hatta yu'adzinan nas awisbih. Tunggu azan dulu baru datang ke masjid. Atau tunggu masuk waktu subuh. Kenapa bisa demikian? Karena semangat. Wa qara'a al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalis. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi membaca kitab Sahih Bukhari kepada guru beliau Ismail al-Hiri pada 3 majlis, 3 sesi. Hadis Bukhari ditamatkan 3 sesi. Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. 2 majlis. Ya dari majelis tersebut pada 2 malam dihabiskan. Jadi ini 3 malam dihabiskan. Untuk belajar kitab, untuk membaca kitab Sahih Bukhari. Yang 2 sesi dihabiskan pada 2 malam mulai dari setelah maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Kalau ada pengajian maghrib sampai subuh, tidak ada yang hadir kita. Ya, sedangkan pengajian ba'da maghrib saja banyak yang tak mau hadir. Pengajian dibuat pagi banyak tak mau hadir. Buat pada subuh banyak tak mau hadir. Apalagi dibuat setelah maghrib sampai subuh. Ya. Ustadznya pun tak mau hadir. Kalau dari maghrib sampai subuh Pak. Tidak apa-apa semangat. Tidak ada semangat kita dibandingkan semangat mereka. Jadi 2 malam mereka habiskan mulai dari maghrib sampai subuh. 2 malam berturut-turut. Sesi yang ketiga dihabiskan dari siang sampai maghrib, dari maghrib sampai subuh. Allahu Akbar. Gimana Pak? Kita semangat tak belajar kira-kira ini? Kalau lihat semangat mereka ini. Tidak ada semangat kita belajar agama itu. Kalau dibandingkan semangat mereka. Maka ini kita ambil ibrah. Ya, supaya apa? Supaya ini kita ada pecutan bagi kita. Mereka yang terbatas dengan fasilitas saja semangat untuk belajar. Mau mereka untuk berjuang untuk belajar. Nah kita sudah fasilitasnya lengkap. Tinggal semangat saja kok tidak bisa. Wa kana Abu Muhammad Ibnul Battan awal ibtidaihi yadrusu al-laila kullah. Al-Imam Abu Muhammad Ibn Battan tatkala awal-awal belajar seluruh malamnya dihabiskan untuk belajar. Kalau kita istilahnya awal-awal mengaji lah. Baru kenal kajian sunnah
Tiap malam belajar. Bukan tiap malam, semalam suntuk. Dia gunakan untuk belajar. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu 'anil qira'a bil lail. Dan ibunya melarang. Karena ya ibu kasihan kepada anak. Ini anak usia segini kok malamnya baca buku, tidak tidur, kasihan. Ibunya larang. Fakana ya'khudhul misbah wa yaj'aluhu tahta al-jafnah syai'un min al-aniyah al-'azimah yatadhaharu bin naum. Ya karena ibunya larang yalah. Berarti pura-pura tidur saja. Sehingga apa? Ditutup lampu itu dengan suatu wadah sehingga kan nampak padam kamar itu. Sehingga dia pura-pura tidur. Ketika ibunya tidur, maka dia kembali belajar. Dia kembali belajar. Fa idza raqadat akhrajal misbah wa aqbala 'ala dars. Kalau ibunya sudah tidur, dia pun buka lampu tadi dan dia pun kembali belajar. Ya, anak zaman dahulu nipu orang tua bagus nih. Anak zaman sekarang nipu orang tua, la ilaha illallah. Itu nipu orang tua untuk belajar, Pak. Pura-pura tidur. Kan bagus nih kalau kita dapat anak seperti ini, wallah. Nikmat luar biasa. Tidak disuruh nyoba raja apa? Tidak suruh nyoba baca buku. Wah larang nyoba baca buku, Allah mahnya tetap baca buku. Ini kan hebat. Kalau anak zaman sekarang, la ilaha illallah. Pengurus pesantren tahu gimana anak zaman sekarang. Dan orang tua pun lebih tahu bagaimana anak zaman sekarang. Kemudian, fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabit fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabitatan wa hammatu himmati fawqa thuraya thamiqatan wa la takun syabbal badani ashyabal himmati fa inna himmatas sadiqi la tashibu. Maka jadilah engkau seseorang yang kakinya tetap berada di bumi, kuat kokoh, sementara semangatnya sampai kepada bintang Suraya, bintang yang paling jauh. Suraya ini nama bintang. Dan janganlah engkau menjadi seorang pemuda fisiknya, namun tua semangatnya. Rambut hitam, Masya Allah. Rambut masih hitam, tapi semangat dah beruban semua. Rambut hitam, jenggot gagah, hitam. Tapi semangat ada kayak orang tua. Karena sesungguhnya semangatnya orang-orang jujur itu tak pernah menua. Semangatnya orang-orang yang jujur tak pernah menua. Nah, kita hidup di zaman anak muda pun kayak orang tua semangatnya. Lihatlah masjid-masjid kaum muslimin. Lihat, kalau di masjid-masjid kita, alhamdulillah, orang sudah faham keutamaan menuntut ilmu. Datang kita ngisi kajian di masjid-masjid kaum muslimin, yang hadir, Masya Allah. Tua fisik, muda semangat. Itu yang hadir demikian, tua fisik. Ibu apa-apa. Fisiknya tua, udah beruban, udah keriput. Tapi semangatnya Masya Allah. Nah yang muda mana? Yang muda, fisik muda, semangat, tua renta. Semangatnya. Maka jadilah seorang lelaki, seseorang yang kakinya berada di bumi, semangatnya sampai Suraya. Ini semangat. Jadi jangan gantungkan cita-cita setinggi langit. Angan-angan, kalau cita-cita boleh. Angan-angan tak boleh digantungkan setinggi. Kalau cita-cita, apa maknanya cita-cita? Ya dia berusaha untuk mencapai itu, apa yang dia cita-citakan, cita-cita. Tapi kalau angan-angan, jangan. Seorang dia mau ngafal Quran. Dia mau jadi penghafal Quran. Sehingga dia baca 2 hari pertama, 3 hari pertama. Hari keempat dan seterusnya tidak mampu lagi. Nah, sehingga yang tinggal angan-angan saja. Angan-angan. Baik. Nah, kalau seandainya kita tidak mampu lagi, Pak, anak dipaksa. Anak diarahkan. Ya, anak yang kita arahkan. Nasihatkan kepada anak kita untuk benar-benar serius dia untuk belajar agama. Bilang sama anak tuh gini. Nah, apa dulu menyasa. Kok tahu apa pesantren kok dari dulu kayak kok. Pak masuk pesantren dulu. Anak tuh tak percaya dia bapak ngomong gitu.
Kalau kita nasihati santri seperti ini. Ustaz nyesal dulu, kenapa tidak serius belajar di pesantren? Kalau serius dulu mungkin, ya Allah berikan keberkahan yang banyak. Nah, anak itu dalam hatinya rasa-rasa tak percaya dia. Rasa tak percaya dia dengan nasihat Ustaz. Dia mengatakan, aduh itu doh. Anak hati kan, anak pesantren kayak gitu kan, nasihati. Memang seperti itu. Kadang-kadang kita bilang, cukuplah. Ini orang-orang yang di sini ini jadi ibrah bagi kalian. Jangan kalian menjadi ibrah bagi orang lain. Kan kita ini ibrah bagi anak-anak kita, Pak. Ya kan? Karena malasnya kita dahulu, karena sibuknya kita dahulu, karena ya macam-macam faktor. Ya. Maka seperti kita lah sekarang. Sehingga kita bilang kepada anak, cukup jadikan ibrah. Ini orang tua kalian ini, kalian jadi ibrahkan ibrah. Jangan kalian nanti menjadi ibrah bagi anak kalian. Nah, seperti itu. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perlu dikasih semangat anak-anak muda ini. Supaya apa? Yang muda itu fisik dan semangat. Yang muda itu fisik dan semangat. Karena Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu azkiya'il alam min fuqaha'il anabilah yunshidu fi wa huwa fi 80. Al-Imam Abul Wafa Ibn Aqil, salah seorang tokoh dalam mazhab Al-Hambali, tatkala beliau berumur 80 tahun beliau bersenandung. Beliau mengatakan, ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Tidak, ya masyaba, tidaklah beruban semangatku dan tidaklah beruban tekadku, tidak pula beruban akhlakku, tidak pula beruban walakku terhadap agamaku, tidak pula beruban agamaku dan kedermawananku. Maknanya apa? Ini tak berubah. Wa inna ma'tadha sya'ri ghaira sibqati, hanya saja rambutku saja yang berubah coraknya. Rambut berubah coraknya. Wasyaibu fi sya'ri, dan corak pada rambut atau uban pada rambut tidaklah sama dengan atau bukanlah itu merupakan uban pada semangat. Itu kata beliau. Berapa umur beliau? 80 tahun. 80 tahun. Kemudian Al-Ma'qid Ar-Rabi'. Masih bisa bersabar, Pak? Masih bisa ya? Yang keempat baru. 4 baru Ustaz. Dia 20 semua. Banyak lah, Pak. Kita lanjutkan, Pak. Yang keempat adalah sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Memalingkan semangat itu atau mengarahkan semangat itu kepada ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Kalau semangat, arahkan semangatnya untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seluruh ilmu bermanfaat itu kembalinya adalah kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Wa baqil ulum, adapun ilmu-ilmu yang lain, imma khadimun lahuma, bisa jadi penunjang bagi Al-Quran dan Sunnah. Fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah, sehingga boleh dipelajari ya selagi itu bisa menolong orang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Atau ilmu yang tidak ada keterkaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan rugi orang kalau tidak mempelajarinya. Jadi beliau mengatakan ilmu bermanfaat itu mesti kembalinya atau muaranya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kenapa kita belajar bahasa Arab? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita belajar fikih? Muaranya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita belajar usul fikih? Muaranya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini Al-Quran dan Sunnah itu ilmu. Terus apa lagi?
ilmu penopang yang akan menjadikan seorang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ilmu apa? Ilmu alat lah. Ilmu alat. Bahasa Arab ada nahwu sarafnya, kemudian ada ilmu usul fikihnya, ada qawaid fikhiyahnya, ada usul tafsirnya, kemudian ada usulul hadisnya, ada usul. Nah, berarti ilmu-ilmu ini dipelajari supaya apa? Supaya orang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau seandainya ilmu ini ada ilmu ajnabi, ilmu yang asing, tidak ada keterkaitannya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang tak tahu pun tak akan rugi. Orang yang tak tahu pun tak akan rugi. Berkata Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu ya pada dua asal, dua pondasi, tidak ada yang lebih daripada keduanya. Illal mudillu 'anit tariqil lahibi, kecuali kalau seandainya ada ilmu-ilmu yang lain, melainkan ilmu itu akan menyesatkan seseorang dari jalan yang telah jelas, jalan Al-Quran dan Sunnah. Apa saja itu? Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibin. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan ilmu athar, hadis, yang dimana dia disanadkan kepada tabi'in dari sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat. Waqad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Dan inilah ilmu salaf kita. Ilmu para sahabat apa? Al-Quran Sunnah. Tabi'in Al-Quran Sunnah. Tabi'in Al-Quran Sunnah. Thumma kathrul kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian setelah zaman terbaik ini banyaklah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fis salafi akthar. Ilmu di masa salaf itu banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Sementara perkataan-perkataan ya lebih banyak pada orang setelah mereka. Maka ilmu salaf itu banyak dibandingkan ilmu kita. Tak bisa kita menandingi. Ya, serajin apapun kita baca kitab, sehebat apapun hafalan, tak akan pernah menandingi ilmu salaf. Maka telah berbuat jarimah, dosa orang yang mengatakan salaf itu tak punya ilmu. Salaf itu ya kurang ilmunya, kita yang lebih banyak ilmunya. Kenapa? Karena zaman kita canggih. Ini berdosa dia menuduh salaf seperti itu. Justru salaf itu banyak ilmu. Ada orang-orang setelahnya yang banyak itu hanya ucapan saja. Ucapan yang tidak bermanfaat. Ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Berkata Hamad bin Zaid, qultu li Abi Ayyub As-Sikhtiyani, aku berkata kepada Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani, al-ilmu al-yawma akthar aw fi ma taqaddam. Wahai Abu Ayyub, manakah yang lebih banyak, ilmu hari ini atau pada generasi yang telah berlalu, generasi salaf maksudnya? Maka Al-Imam Abu Ayyub mengatakan al-kalamul yawma akthar wal ilmu fima taqaddama akthar. Adapun yang banyak pada kita ini adalah kalam yang tak bermanfaat. Sementara ilmu pada generasi terdahulu itu lebih banyak. Ini masa daripada Al-Imam Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Bagaimana dengan masa kita? Tentu lebih banyak lagi perkataan-perkataan yang tak bermanfaat. Al-Maqidul Khamis. Poin yang kelima. Sudah latihan, Bang? Belum kan? Pak, latihan, Pak? Leno, Pak? Aduh. Sampai jam 11:30. Baik. Yang kelima. Sulukul jaddati al-musilah ilaihi, menempuh jalan yang akan mengantarkan seseorang itu kepada ilmu. Dikatakan oleh beliau,
Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi faman salaka jaddata matlubihi awqafathu alaihi. Setiap yang diinginkan itu ada jalan yang mengantarkan seorang kepada tujuan tersebut. Kita ingin apa, mesti ada jalan. Dan barang siapa yang menempuh jalan yang tepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia akan sampai pada apa yang dia inginkan. Wa man 'adala 'anha lam yadhfar bimatlubihi. Siapa yang melenceng dari jalan, maka tak akan sampai kepada apa yang diinginkan. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanal maqsud wa rubbama asaba fa'idatan qalilatan ma'a ta'abin katsir. Dan bagi ilmu itu ada jalan yang mesti harus ditempuh. Dan siapa yang salah memilih jalan bisa jadi tersesat atau tak sampai kepada tujuan atau hanya mendapatkan faidah yang sedikit sementara dia telah bersusah payah. Ini dia. Kalau orang tak pandai dalam menempuh jalan menuntut ilmu. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد بن مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند. Beliau mengatakan ما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. Ini beliau sampaikan di antara metode belajar, jalan yang mesti harus ditempuh. Pertama dikatakan oleh beliau adalah seseorang hendaknya dia mengambil fan, cabang ilmu yang terbaik. Apa? Akidah yang dipelajari terlebih dahulu. Ilmu akidah. Dengan cara, bagaimana cara belajarnya? Bihifdhi matnin, dengan menghafalkan matan jami' yang sifatnya universal lirrajihi. Dan yang rajih, engkau mengambil ilmu tersebut dari mufidin nasihin, orang yang bisa memberikan engkau faedah dan orang yang bisa menuntun dan memberikan nasihat kepadamu. Ini cara belajar. Oke, kita ringkas. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, di antara metode di dalam belajar harus memilih suatu ilmu atau suatu kitab yang kitab itu sifatnya universal, ringkas, bukan kitab tebal. Kitabnya tipis dahulu. Ya, jangan langsung mulai mengaji mulai kitab-kitab yang tebal. Ya, boleh kalau seandainya antum telah menjalani proses demi proses. Maka untuk belajar itu ada kitabnya namanya kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar itu kitab ringkasan-ringkasan. Nah, untuk pemula ini pelajari kitab ringkasan dahulu. Ya, jangan langsung kepada kitab yang mutawwal, kitab dakham, kitab yang berjilid-jilid, jangan. Pelajari kitab-kitab yang ringkas. Kalau seandainya mampu, hafalkan. Ya. Hadis-hadisnya dihafalkan. Terlebih bagi yang masih berusia muda, yaitu manfaatkan kecerdasannya untuk menghafal. Ya, kalau sudah tua bukan tak bisa menghafal, bisa. Cuman apa? Cuman sulit lagi untuk menghafal. Tidak seperti orang yang masih muda belia. Tak seperti anak SD, SMP, SMA. Kalau yang sudah tua ini banyak pikiran. Terlebih ya sudah menikah, ada istri satu. Itu udah banyak pikiran. Istri dua pun demikian, tambah banyak pikiran. Ya kan? Belum lagi anak, belum lagi urusan ini, urusan itu. Sehingga bisa menghafal, bisa. Cuma tidak semaksimal anak yang belum ada tuntutan apa-apa kecuali belajar. Ya, ya kalau bapak yang hadir di sini yang sudah tua-tua bisa menghafal, bisa. Cuma ya tidak maksimal lagi. Kenapa? Karena kalau orang kita bilang apa?
Mengukir apa itu? Di usia muda seperti mengukir di atas, belajar di usia muda seperti mengukir di atas batu. Belajar di usia tua di atas air. Bisa. Mengukirnya bisa, Pak. Cuma enggak nampak apa yang diukir itu dia. Kalau Bapak ukir aja air itu. Nampak enggak? Enggak nampak. Maka sebisa mungkin. Ya, kadang-kadang kita belajar itu memang perlu menghafal. Ya, perlu menghafal. Hanya saja otak kita ini perlu dilatih. Kenapa kita cenderung sulit menghafal? Karena kita tak pernah melatih otak kita untuk menghafal. Ya, semua orang ada peluang dia untuk bisa menghafal, ada. Cuman yang menjadi masalah, kita tak mau melatih dan kita tak mau mengasah. Kemudian kita berdalih lagi dengan lah tua ko apa lagi Ustaz, lah siso-siso saya nanti enggak. Itu sering kali diucapkan. Pak ibu-ibu kalau lah belajar bahasa Arab lagi gaya ko, deh Ustaz. Hanya seperti itu biasa itu. Ustaz, maklum lah Ustaz dah tua Ustaz. Dia maklum Ustaz dah tua Ustaz. Iya dimaklumi, cuma jangan bersandar kepada dah tua Ustaz, dah tua. Seolah-olah udah tua itu jadikan sebagai alasan untuk tidak mau menghafal. Alasan untuk tidak mau belajar. Maka ini tidak boleh. Maaf ya Pak, ini harus disampaikan supaya kita sadar. Karena sebagian orang mengatakan Ustaz dia belum tua oleh tu yo, cubalah tua besok. Ya. Baik. Semoga Allah jaga semuanya. Kemudian itu yang pertama. Jadi jalan yang pertama untuk belajar kitab mukhtasar terlebih dahulu. Kalau seandainya kita belajar tafsir, maka belajar tafsir seperti tafsir Aisar At-Tafasir, atau kita belajar tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Belajar tafsir yang kecil dahulu. Jangan langsung buka majelis tafsir At-Tabari, wah, tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini tidak siap kita. Kita yang tidak siap untuk belajar. Atau misalnya belajar kitab akidah, belajar dari yang ringan-ringan. Ya. Al-Qawaidul Arba', Al-Masail Jahiliyah, Nawaqidul Islam, Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini pelajari dulu. Jangan langsung bahas kitab akidah langsung kepada kitab At-Tahawiyah. Ini rumit, ini pembahasan. Tidak boleh orang membaca kitab ini kalau seandainya tak duduk dia usul-usul ini, tak faham dia usul-usul akidah ini. Langsung bahas tentang At-Tawaif, Al-Firaq, bahas firaq akidah. Ada namanya ini, penyimpangan ini. Sementara tentang tauhid al-uluhiyah dia belum kuasai. Maka pelajari ini dulu. Kalau kita misalnya ingin belajar kitab fikih, maka pelajari kitab fikih yang di situ tak ada khilaf, hanya mengajarkan satu pendapat saja, dan itu lebih baik. Itu lebih baik. Ini tentu kita mengajar ini lihat siapa audiensnya. Kalau seandainya kita di pesantren, ajarkanlah Matan Abi Syuja'. Ajarkan itu kalau kita di pesantren. Suruh mereka hafal. Tapi kalau kita mengajar untuk masyarakat umum, sudah ajarkan saja fikih yang sifatnya aplikatif, langsung bisa diamalkan sesuai dengan dalil. Itu yang mereka butuhkan. Orang umum itu tak butuh dia khilaf, Pak. Kalau orang umum diajarkan khilaf, bingung dia, yang mana kami amalkan Ustaz? Khilaf saya saudaranya Ustaz. Maka kami amalkan. Ini tidak bijak kalau kita ngajar orang umum yang dibahas khilaf. Ini pendapatnya ini. Mereka tidak perlu itu. Mereka belajar agama tujuannya untuk bisa diamalkan. Itu orang umum. Ya seperti kita inilah. Yang kita butuhkan apa? Kita belajar langsung aplikatif. Langsung ilmu itu diamalkan. Adapun orang-orang yang benar-benar talib, dia benar-benar fokus di situ, seperti orang-orang yang takhususnya di situ, maka boleh dia belajar ya sesuai dengan ya kita kalau fikih misalnya sesuai dengan mazhab yang ada. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
Yang kedua adalah yang mesti harus diperhatikan, belajar itu dengan guru mufid, guru yang bisa memberikan kita faedah. Ada guru pintar dia, cerdas dia, cuman untuk membuat orang faham tak pandai. Dia hebat, ilmunya banyak, tapi untuk mengajar bagi pemula dia tak bisa. Ada kan orang seperti itu? Ada. Dia bahasa Arab Masya Allah hebat dia, cuman disuruh ngajar orang pemula yang tak pandai bahasa Arab, tak bisa dia. Justru orang yang yang tak pandai ini, Ustaz sampaian tadi tak ngerti kami jalannya. Sejam setengah Ustaz mengecek, tak ada kami faham dong. Istilah-istilah tadi itu Ustaz. Nah berarti orang seperti ini tak cocok dia diambil ilmunya pada permasalahan itu. Pada permasalahan itu. Maka kita lihat, kira-kira kita ingin belajar ini, siapa yang bisa mengajarkan kita ini? Kita ingin belajar Al-Quran, jangan langsung belajar. Kita baru pemula nih, huruf saja banyak salah-salah. Kadang-kadang ta dibaca iya, na dibaca ba, banyak salah. Datang syekh yang memiliki sanad, datang pula kita di situ. Wah, setor syekh. Wah, stres, besok tak mau belajar lagi. Maka cari guru yang dengannya kita bisa mendapatkan manfaat. Ini harus difahami, Pak. Kadang-kadang sebagian orang tidak tahu dia cari guru. Memang guru itu hebat. Tapi apa? Tapi guru itu tak pandai membuat dia faham, sehingga tidak boleh dia belajar di situ. Tidak boleh dia belajar di situ. Kecuali kalau seandainya dia sudah rintis, dia sudah faham, kemudian dia belajar dengan ustaz tersebut, memang kelasnya kelas bagi orang-orang yang telah pernah belajar, maka dia akan faham. Seperti itu. Jadi guru itu selain dia berilmu, dia bisa memberikan faedah, dia bisa memberikan teladan, dia bisa memberikan nasihat. Dan sifatnya dua kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama adalah lahu al-ahliyatu fil ilm, dia memiliki kemapanan dalam ilmu. Jadi kalau nyo belajar bahasa Arab, nyo orang nan pandai bahasa Arab. Ini ada pula orang, Pak, dia ngajar pendidikan bahasa Arab, tidak pandai bahasa Arab. Dia ngajar metode pengajaran bahasa Arab. Kemudian tanya, pandai bahasa Arab tak? Tidak pandai. Terus apa yang diajarkan? Ini ada yang orang seperti ini. Dia tak pandai bahasa Arab. Kemudian dia ngajarkan orang-orang yang pandai bahasa Arab metode pengajaran bahasa Arab. Lucu enggak? Nyosnya tak pandai no? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak pandai apa-apa, bagaimana cara dia? Bagaimana cara dia memberikan? Contoh lagi sebenarnya. Pakar pendidikan berbicara tentang pesantren. Ini tidak matching ini. Dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena pesantren itu ada bentuknya tersendiri yang tak bisa ya dikaji dari sisi pendidikan. Karena di pesantren itu banyak hal yang dipelajari. Nah, ini nggak matching, nggak pas. Kita katakan itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena ada sebagian orang dia tidak ada ilmunya di situ, tapi pandai dia mengajarkan, berani dia untuk mengajarkan manusia. Karena dalam masalah agama mungkin orang akan kelihatan lebih ringan saja, Pak. Jadi sarjana umum mengajar agama, bagi orang mungkin biasa saja kan? Biasa saja. Tapi kalau seandainya awak ustad ngajar teknik, orang tidak percaya tuh. Tidak gitu dong. Ustadz misalnya ngajar ilmu bangunan misalnya, diajarkan pula arsitek untuk menggambar, kan orang tidak percaya. Tapi kalau arsitek bicara agama, orang percaya saja. Kalau pakar oke, kita berbicara kalau pakar oke. Tapi kalau seandainya tidak ada keahlian, manusia percaya atau tidak? Percaya saja. Ini kan kasihan kita. Kasihan kita. Padahal ini akan jauh mendatangkan musibah yang lebih besar kalau orang-orang yang tidak ada keahlian justru mengajar. Kemudian dikatakan, fayakunu mimman 'urifa bi talabil ilmi wa talaqqi hatta adrak. Maka guru yang akan diambil ilmu tersebut dikenal bahwasanya guru itu memang pernah menuntut ilmu dan bertalaki dengan guru
sehingga dia mendapatkan ilmu, sehingga dia memiliki keahlian di dalam ilmu. Itu penting. Kita ingin belajar dengan seseorang, lihat orang ini dapat ilmunya dari mana, memang ada keahlian atau tidak, dengan siapa dia belajar. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah dikatakan oleh Syekh an-nasihah, guru yang akan kita ambil ilmunya itu dia mampu memberikan nasihat. Mampu memberikan nasihat di sini dua kata Syekh, maknanya itu Syekh yang kita belajar itu bisa kita jadikan sebagai panutan, bisa kita jadikan dia sebagai contoh teladan bagi kita. Kemudian yang kedua adalah guru yang kita belajar darinya itu tahu dia metode pengajaran. Tahu dia metode pengajaran. Bagaimana cara mengajar? Dia pandai. Baik. Nah, itu maksud daripada menempuh jalan yang benar untuk menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. 5 baru. Jadi ada PR kita 15 lagi. InsyaAllah ta'ala. Tidak bisa diselesaikan kini Ustaz. Karena ya semangatnya kita ini sebatas ini baru. Kalau dibandingkan dengan imam tadi, ya Allah. Al-Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala 3 majlis menyelesaikan Sahih Bukhari. Majlis pertama maghrib sampai subuh. Majlis kedua maghrib sampai subuh. Majlis ketiga duha sampai maghrib, maghrib sampai subuh. Allahu Akbar. Ya minimal dengan kita membaca sirah mereka kita tahu ternyata apa yang kita perjuangkan selama ini belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah mereka perjuangkan. Maka jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa oh ini saya, ini perjuangan saya, oh segala macam, janganlah. Senantiasa berada di jalan ilmu. Minimal 5 ini dahulu kita berusaha amalkan, ya, benarkan, sucikan hati, benarkan niat, kemudian belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian belajar menempuh jalan yang benar, kemudian satu lagi tadi apa satu lagi? Jujur, semangat, mengumpulkan semangat. Nah, jujur, ikhlas, mengumpulkan semangat Al-Quran dan Sunnah, kemudian tempuh jalan yang benar. Tempuh jalan yang benar, maka dengan itu insyaallah ta'ala. Ya, kita ingin tekankan tempuh jalan yang benar ini penting, Pak. Ya, penting. Kenapa? Karena banyak orang salah faham karena nyunayak di tengah jalan. Misalnya kita sedang bahas kitab, ya, kitab ini misalnya untuk lanjutan, datang orang baru, kemudian dia mengatakan, malu pengajiannya di situ. Ya karena dia naik tengah jalan. Maka kajian umum itu mestinya kajinya ringan-ringan saja, yang bisa dicerna oleh siapapun yang datang bisa. Intinya apa? Semua tetap mendapatkan manfaat. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa ana lanjutkan. Berarti ana masih ada tanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Semoga di kesempatan yang akan datang bisa kita lanjutkan. Dan semoga kita bisa amalkan sedikit demi sedikit secara berangsur. Dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada semua, berikan keberkahan atas apa yang dipelajari. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.